Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga bunda-bunda senantiasa diberikan limpahan rezeki, kesehatan, kenikmatan, dan kesuksesan. Bunda-bunda semua, kemarin saya sudah posting tentang RPPM PTN terbatas PAUD tema kenali virus diri sendiri. Nah, ternyata selang beberapa hari banyak email yang masuk. Bunda, tema aku dong, tema diri sendiri. Baik, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan sharingkan tentang RPPM, PTM, PAUD, tema aku atau diri sendiri. Dalam hal ini 4 minggu ya Bunda, untuk kelompok B semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, yang insya Allah akan kita laksanakan nanti di bulan Juli. Tema semester 1 yaitu aku diri sendiri, subtemanya identitas, tubuhku, panca indera, kesukaanku, waktunya 4 minggu. Lalu lingkungan, ada lingkungan keluarga, rumah, sekolah, waktunya 3 minggu. Kemudian kebutuhanku, ada makanan, minuman, pakaian, kesehatan juga 3 minggu. Tanaman, ada tanaman hias atau bunga, tanaman sayur, tanaman buah, dan tanaman obat ada 4 minggu. Dan binatang darat, air, dan udara ada 3 minggu. Jadi totalnya 17 minggu. Baik, kita akan membahas tentang tema aku atau diri sendiri yang akan saya sharingkan, subtema identitas, tubuhku, panca indera, dan kesukaanku. Minggu pertama, tema aku atau diri sendiri, subtemanya identitas. Di sini yang saya pakai adalah 6KD 1.1 dan 1.2. Materinya, aku ciptaan Tuhan dan menghargai diri sendiri. Kegiatan mainnya kita diskusi tentang aku, ciptaan Tuhan, dan mengenal diri sendiri, jenis kelamin, usia, ciri-ciri tubuh kita. Jadi anak-anak dikenalkan untuk bisa mengenal dirinya sendiri. Lalu softennya KD 2.5 yaitu sikap percaya diri. Anak-anak berani mengenalkan diri sendiri, identitas sendiri dengan lengkap. Kemudian fisik motorik KD 3.3 dan 4.3 yaitu bermain plastisin. Anak-anak membuat bentuk anak laki-laki dan perempuan sesuai gender ya. Jadi dengan bermain plastisin atau pledok atau clay atau mungkin adonan tepung, anak-anak berkreasi membuat bentuk dirinya sendiri sesuai gendernya atau sesuai jenis kelaminnya. Lalu bahasa KD 3.12, 4.12 yaitu keaksaraan awal, menyebutkan dan menuliskan namanya sendiri dan umurnya. Karena kita masih dalam minggu pertama, anak-anak baru awal masuk sekolah. Jadi kita berikan yang ringan-ringan dulu, yang setiap hari dialami oleh anak-anak. Dan kemudian kognitif KD 3.6, 4.6 yaitu mengenalkan benda berdasarkan ciri-cirinya. Anak-anak diajak mengelompokkan gambar anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi nanti di LKS-nya ada banyak gambar anak laki-laki dan anak perempuan. Anak disuruh mengelompokkan mana yang anak perempuan dan mana yang anak laki-laki. Seni yaitu KD 3.15, 4.15. Lagu aku, menyanyikan lagu aku adalah aku. Aku adalah aku. Baik, kita lanjut ke minggu kedua. Minggu ketiga, subtema tubuhku, yaitu bidang pengembangan 6 yang saya pakai masih KD 1.1 dan 1.2. Lalu materinya tubuhku ciptaan Tuhan dan menyayangi diri sendiri. Kegiatan lain kita berdiskusi bahwa tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Makanya kita harus menjaga tubuh kita dari semua macam penyakit termasuk virus corona. Lalu anak-anak diajak untuk menyebutkan dan mengenal bagian-bagian dari anggota tubuh dan fungsinya, mulai dari mata, hidung, mulut, telinga, badan, tangan, kaki,
semuanya dikenalkan dan fungsinya. Anak-anak juga disuruh meraba mana yang namanya mata, hidung, telinga. Terus sosem saya pakai KD 2.6 dan 2.8, yaitu sikap mandiri dan sikap disiplin. Di sini anak-anak praktek sendiri menyisir rambut, memakai sepatu atau mengancingkan baju. Terus kemudian selalu cuci tangan. Terus karena kita di sini bisa memasukkan, karena tubuh kita ciptaan Tuhan, jadi kita harus menjaganya dari semua macam penyakit termasuk virus corona. Salah satunya untuk menghindari selalu cuci tangan. Jadi di sini kenali virus corona bisa mulai kita masukkan ke anak-anak. FM yaitu KD 2.1, 3.3, dan 4.3. Yaitu materinya menjaga kesehatan dan berkreasi. Nah, kegiatan mainnya yaitu anak-anak diajak untuk taat prokes yaitu 3M. Bahkan sekarang jadi 5M ya. Itu kita kenalkan ke anak apa saja 3M atau 5M itu. Dengan pemahaman yang sederhana tapi dapat dimengerti oleh anak. Dan kemudian anak-anak diajak menyusun kepingan geometri menjadi bentuk orang. Jadi kepingan bulat ini kepala, kepingan kotak ini badan. Jadi semuanya disusun sama anak-anak hingga menjadi atau menyerupai bentuk orang. Kognitifnya yaitu KD 3.5, 4.5, yaitu mengenal anggota tubuh. Anak-anak diajak menghitung jumlah anggota tubuh. Matanya ada berapa, hidungnya berapa, mulutnya berapa, telinganya berapa, tangannya berapa, jari-jari tangan berapa. Jadi semua hitung sama anak-anak. Dan KD-nya yaitu bahasa KD 3.12, 4.12 keaksaraan awal. Anak-anak menghubungkan gambar anggota badan dan tulisannya. Gambarnya mata ada tulisannya MATA, tapi kita acak nanti anak biar mencari. Seninya yaitu KD 3.15, 4.15, lagu sentuhan boleh. Tadi sudah kita sebutkan bahwa tubuh kita ini harus kita jaga. Nah, apa saja yang harus dijaga sama anak-anak? Apa yang boleh disentuh atau apa yang tidak boleh disentuh? Yaitu anak-anak menyanyikan lagu sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Sentuhan boleh, kepala. Itu ya lagunya. Oke Bunda. Minggu ketiga, subtemanya panca indera. Bidang pengembangan atau dan KD-nya yaitu saya pakai 6 di KD 1.1 dan 1.2. Materinya panca indera ciptaan Tuhan dan menyayangi panca indera. Kegiatan main kita berdiskusi panca indera ciptaan Tuhan, bahwa kita harus menjaganya juga. Karena apa? Karena kita diberi oleh Tuhan panca indera untuk difungsikan, digunakan. Makanya kita jauhkan dari segala macam penyakit termasuk virus corona. Saya jelaskan ke anak-anak, jangan sampai tangan yang kotor ini memegang mata, hidung, dan mulut. Karena di daerah situ corona suka sekali bermain. Lalu anak-anak juga dikenalkan menyebutkan nama dan fungsi panca indera. Panca indera itu apa saja, sebutkan, dan fungsinya apa. Bisa melalui tepuk panca indera atau kita ajak anak-anak bermain. Sosem jika di 2.8 sikap mandiri, anak-anak diajak melipat sapu tangan. Sapu tangan untuk menutupi mulut. Sapu tangan untuk membersihkan tangan ketika habis cuci tangan atau melipat tisu. Kedua, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ingat, kita masih PTM loh ya. Jadi setiap anak ketika berkegiatan itu mendapatkan satu. Jadi anak-anak tidak kesana kemari untuk berbagi. Jadi ketika kita membuat kreasi,
alat-alat yang sudah selesai dipakai kreasi, sisa-sisanya, guntingan atau apa, dikumpulkan sendiri sama anak dan dibuang sendiri di tempat sampah. Kemudian FM-nya yaitu KD 2.1, 3.3, 4.3. Sikap hidup sehat dan koordinasi mata dan tangan, anak-anak diajak berkreasi, yaitu menjaga panca indera. Yang kedua, membuat kreasi masker dari tisu basah. Jadi di sini anak-anak kita ajak membuat masker tidak pakai staples, hanya tisu basah dan gunting. Kognitif yaitu KD 3.5, 4.5, 3.6, 4.6. Memecahkan masalah sederhana dan sains sederhana. Nah, di sini anak-anak diajak memasangkan gambar panca indera dengan pasangannya. Misalnya gambar mata, anak-anak dicari mata untuk melihat. Ada gambar televisi, kemudian hidung untuk mencium, ada gambar bunga atau parfum. Terus kita juga bermain sains sederhana, anak-anak diajak merasakan macam-macam rasa. Disiapkan sama bu guru di situ, ada kopi, gula, garam, cabai mungkin, terus asam. Terus anak-anak juga membedakan kasar halus, kita siapkan tepung atau batu atau kaca, anak-anak disuruh meraba. Terus bahasa di KD 3.12 dan 4.12 keasaran awal, anak-anak memasangkan gambar panca indera dengan tulisannya. Seni yaitu di KD 3.15, 4.15 lagu panca indera, anak-anak menyanyikan lagu panca indera. Minggu keempat, minggu terakhir di tema Aku Diri Sendiri, yaitu tema kesukaanmu. 6 yang saya pakai adalah 3.1, 4.1. Materinya suka beribadah atau berdoa. Kegiatan mainnya, anak-anak selalu kita ajarkan untuk berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Lalu sosumnya KD 2.5, sikap percaya diri. Anak berani tampil atau anak berani menceritakan apa hobinya, apa kesukaannya. Terus kemudian fisik motorik KD 3.3, 4.3, berkreasi dari bahan alam. Anak-anak bisa membuat mainan kesukaan, baik dari pelepah pisang atau kulit jeruk. Terus kognitif KD 3.5, 4.5 dan KD 3.6, 4.6, yaitu bermain puzzle dan mengelompokkan benda. Anak-anak menyusun kepingan puzzle mainan. Mungkin ada puzzle mobil, ada puzzle pesawat, ada puzzle kereta api. Anak-anak disuruh untuk menyusun kepingan puzzle mainan dan kemudian mengelompokkan gambar mainan anak laki-laki dan perempuan. Kognitif di KD 3.11, 4.11, 3.12 dan 4.12, yaitu bahasa ekspresif dan keaksaraan awal. Anak-anak diajak menceritakan pengalaman bermainnya di rumah. Nah, kemarin anak-anak kan PDR. Anak-anak kira-kira waktu belajar di rumah sudah bermain apa saja atau menceritakan hobinya, kesukaannya. Misalnya hobinya melihat Ipin dan Upin, suruh ceritakan kenapa. Nah, di sini di bahasa ekspresif, keaksaraan awalnya anak-anak disuruh menebali huruf nama dari mainan. Seninya di KD 3.14, 4.14, 3.15 dan 4.15, yaitu anak-anak dapat mengenal hobinya dan berkreasi seni. Di sini menggambar mainan kesukaan. Kesukaannya apa? Layang-layang atau main mobil-mobilan atau main boneka, dan kemudian menyanyikan lagu layang-layang. Ku ambil bulu sepadang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, kan ku jadikan layang-layang. Begitu ya Bunda ya. Nah, di sini contoh kegiatan yang sudah saya sebutkan di atas tadi ya. Ada gerak dan lagu atau ice breaking diri sendiri. Nanti tinggal klik saja. Gerak dan lagu perkenalan, tinggal klik saja.
Dan kreasi juga ini anak-anak membuat bentuk dari plastisin atau pledok sesuai jenis kelaminnya. Terus anak-anak juga menyusun kepingan geometri, kemudian anak-anak menggambar, dan anak-anak juga berani atau bisa membuat mainan dari bahan alam, bisa dari daun mangga dibuat jadi mahkota, atau kulit jeruk dibuat mainan. Jadi kesukaan anak-anak mainan apa? Itu kita siapkan ya Bunda ya, medianya. Baik Bunda, itu tadi kegiatan main kita selama PTM, yaitu di awal tahun ajaran baru di tema diri sendiri atau aku, dengan subtema ada 4 ya tadi, identitas, tubuhku, panca indera, dan kesukaanku. Terima kasih sudah bersedia untuk support terus, dan apabila channel ini bermanfaat, tolong untuk di subscribe dan di share. Semoga channel ini bisa berkembang dan senantiasa bisa memberikan info-info terbaru tentang pendidikan anak usia dini. Akhirnya, salam sehat dari saya. See you. Thank you.